Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama kita di Santosa Joyful Kids. Hari ini adik-adik ditemani oleh Kak Masi dan Kak Hotmi. Yeay! Siapkan Alkitabnya dan duduk yang manis. Kita akan memulaikan ibadah kita. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu pujian Bapa Ku Datang. Bapa Ku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita menyanyikan dari awal ya adik-adik. Bapa Ku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati ini Bapa, ajari kami untuk mendengarkan setiap firman Tuhan Bapa. Ajari kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Siapa di sini cinta Tuhan Yesus? Saya kakak. Karena Tuhan Yesus itu sudah baik sama kita. Buktinya kita masih ada sampai saat ini. Karena Tuhan Yesus itu baik kakak. Karena kita sudah cinta Tuhan Yesus, kita bernyanyi lagu pujian yang berkata I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart.
menyembuhkan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan yang berkata, lagu pujian yang berkata, baca kitab suci. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Rusman. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama bersatu dalam doa ya adik-adik. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau telah menjaga kami, Kau telah menjaga adik-adik kami dimanapun mereka berada, dimanapun adik-adik kami sedang menonton ibadah saat ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka, memberkati keluarga mereka juga Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberikan hati kami yang siap dengar-dengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar satu tema pada hari ini, yaitu yang sangat bagus sekali, yaitu firman yang hidup. Nah, namun sebelumnya adik-adik, kita tentunya pasti bertanya-tanya, apa sih itu firman yang hidup? Kok bisa dikatakannya gitu ya? Nah, jadi sekarang adik-adik, kita akan belajar apa itu yang dimaksud dengan firman yang hidup. Namun adik-adik yang di rumah, sebelumnya kakak ajak adik-adik semua untuk membuka Alkitab dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ayo adik-adik, kakak akan bacakannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang dijadikan. Ayat yang terakhir, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang pada mulanya dia adalah firman. Nah, sekarang pertanyaannya, firman itu siapa sih? Nah, adik-adik, sekarang kalau kita tanya sama papa, sama mama, sama kakak-kakak sekolah minggu, pastinya mereka katakan bahwa firman itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kita pasti bilang, oh, kok bisa firman itu menjadi Yesus? Ya, Yesus kan manusia. Ya, Yesus memang betul dia adalah manusia. Dia adalah Allah yang sudah mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan adik-adik, bapak mama, dan kakak juga. Karena kita semua yang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya, banyak orang yang berdosa. Mungkin kita yang tidak mengikuti apa kata papa, apa kata mama, apa kata kakak. Nah, itu sudah menjadi dosa. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh yang lebih tua dari kita. Nah, sekarang adik-adik, pertanyaannya adalah, kenapa bisa dikatakan bahwa firman yang menjadi manusia? Ya, sebagaimana kita tahu dulu bahwa yang pada ayat yang pertama tadi, bahwa pada mulanya adalah firman. Ya, berarti sebelum dunia ini dijadikan, firman itu udah ada, adik-adik. Ya, berarti sebelum
dunia, sebelum ada aku, sebelum ada adik-adik, sebelum ada pohon, sebelum ada semuanya, berarti firman itu udah ada. Nah, firman itu seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi bahwa dia adalah Allah. Nah, berarti firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti sebelum di dunia itu berarti ada Allah, ada itu firman juga. Nah, jadi karena Allah telah menjadikan manusia dan seluruh isi bumi, sehingga karena manusia sudah jatuh dalam dosa, adik-adik, ya karena gelap gulita, karena dosa turun dosa, tidak tahu kemana, tidak tahu tujuan hidup, ya sehingga Allah sendiri yang datang ke dunia, ya seperti yang tadi bahwa pada mulai bersama dengan Allah. Berarti Allah sendiri yang berinisiatif untuk mengambil rupa manusia supaya dia bisa menjadi seperti manusia itu untuk menyelamatkan manusia. Ya, pertanyaannya, kenapa harus menjadi manusia, kakak? Nah, misalkan kenapa bukan menjadi seperti patung, kenapa tidak menjadi seperti burung gitu, biar terbang-terbang gitu. Nah, adik-adik, karena yang jatuh di dalam dosa itu adalah manusia. Nah, karena Allah harus mencari yang serupa dengan, ya artinya dia harus menjadi serupa dengan manusia itu, karena yang dia selamatkan adalah manusia, maka dia mengambil rupa sebagai manusia, ya sehingga kalau misalkan dia jadi patung yang besar, contoh besar sekali patungnya, nah tentu adik-adik kalau ada patung itu berarti kita takut dong, ya kita lari. Kenapa? Karena beda dengan kita, tidak sama dengan kita, ya tetapi misalkan kita punya teman yang seperti yang sama dengan kita, berarti kita mau berteman dengan dia. Kenapa? Karena dia sama dengan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan firman yang jadi manusia. Artinya Allah sendiri menjadi teman kita, menjadi sama seperti kita, sehingga kita bisa akrab dengan dia, kita bisa ngobrol sama dia, karena dia sama dengan kita, dia wujudnya sama dengan kita. Artinya kita tidak perlu takut sama Tuhan, tapi kita harus taat kepada Tuhan, supaya kita dengar-dengaran juga apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita bisa diselamatkan dari dosa-dosa yang tadi, ya seperti yang pada pasal yang kelima tadi, adik-adik. Nah, dia katakan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya karena dia adalah Allah, dia adalah firman yang sudah menjadi manusia, artinya siapa aja temannya, berarti dia tidak ada lawannya, dia tidak ada yang bisa mengalahkannya, karena kita mempunyai Tuhan yang sudah menjadi manusia. Berarti kalau kita percaya kepada Yesus, kita takut sama Yesus, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa sama Yesus, artinya kita sudah menjadi terang, karena dia adalah terang, ya. Dia adalah sumber terang itu yang menerangi hidup saya, adik-adik, dan papa mama, dan seluruh yang ada di dunia. Dia adalah terang bagi siapa yang percaya kepadanya, adik-adik. Untuk itu adik-adik, jangan pernah melawan sama siapapun, terutama kepada Yesus, karena dia adalah sahabat kita, dia adalah teman kita, dan dia adalah yang tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Untuk itu adik-adik, mari kita tetap semangat, kita tetap rajin beribadah kepada Tuhan, karena dia adalah sumber satu-satunya terang dalam hidup kita. Karena dia adalah sahabat kita, jika kita tidak nurut sama dia, berarti dia menjauh sama kita. Kalau kita jahilin dia, berarti misalkan kita punya teman nih, kita punya satu teman, terus kita jahilin, terus kita nggak dekat-dekat sama dia, terus kita cuek-cuekin dia, nah otomatis dia menjauh dari kita. Sama seperti Yesus, teman-teman yang sudah menjadi manusia, ya. Berarti kalau kita tidak dekat-dekat sama Yesus, kita tidak berdoa sama Yesus, kita tidak berkomunikasi dengan Yesus, otomatis dia menjauh dari kita, adik-adik. Nah, untuk itu jangan pernah tinggalkan Yesus, tetap panggil Yesus melalui doa, adik-adik, selalu baca Alkitab, selalu ikuti apa kata mama, apa kata papa, apa kata kakak-kakak, ya, supaya Tuhan Yesus itu selalu memberkati adik-adik semua. Baik adik-adik, kakak menutup dengan satu ayat hafalan. Kakak akan tanya minggu depan nih sama adik, yaitu yang terambil dari Yohanes 1 ayat yang
keempat. Nah, kita tidak jauh-jauh mengambil ayat hafalannya adik-adik, yaitu dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya adik-adik, di dalam Yesus ada hidup, ya. Berarti tanpa Dia nggak ada hidup adik-adik. Berarti kalau tanpa Yesus berarti kita nggak bisa hidup sampai saat ini adik-adik. Jadi bersyukur kalau adik-adik masih bernafas saat ini, bisa makan, bisa bersama papa dan mama, karena masih ada Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik. Kak Rusman mohon undur diri dan sampai jumpa di lain waktu lagi. Jadi itu adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa kami menyadari bahwa Engkau dalam firman yang sudah menjadi manusia, yang menjadi sahabat kami, yang menjadi tempat kami untuk bercerita Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang terus menjadi teman kami, sahabat kami, yang menjaga dan melindungi kami, yang melindungi papa mama kami, yang melindungi kami, dan melindungi semua orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hore! Ibadah kita telah selesai. Tapi adik-adik jangan bersedih dulu ya, karena minggu depan masih ada kakak-kakak yang lain yang bisa menemani adik-adik di rumah. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya adik-adik yang lain bisa terberkati dengan ibadah kita hari ini. Kak Hotmi dan Kak Masi mengucapkan